warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Andari Puji Astuti selaku dosen pengampu dan teman-teman semuanya yang berbahagia. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang remaja tengah. Kami beranggotakan yang pertama Kak Cahyani Rahmadiningrum dan Dwi Putri Handayani, yaitu saya sendiri, dan Kak Vika Pasaro Nurhidayah dan Kak Rismayanti, dan selanjutnya Kak Tito Biktila Atas. Nah, pertama yaitu kita bahas tentang perkembangan fisik remaja. Nah, perkembangan fisik pada remaja tengah yaitu masa pubertas yang dialami remaja atau masa pubertas merupakan suatu periode kedewasaan kerangka tubuh dan seksual yang cepat, terutama terjadi pada awal remaja, merupakan suatu periode di mana kematangan kerangka seksual terjadi secara pesat, terutama pada awal remaja. Masa pubertas juga merupakan masa transisi periode antara masa kanak-kanak dan dewasa, di mana sebuah pertumbuhan semburan terjadi. Karakteristik seksual sekunder muncul kesuburan adalah dicapai dan perubahan psikologis yang mendalam mengambil tempat. Nah, itu menurut Nation Research Council ya, dan serta pada tahun 1990. Dari pertumbuhan, pengembangan, dan pematangan yang dimulai pada akhir masa kanak-kanak sekitar 10 tahun menurut Neil G. Selkin pada tahun 2006. Nah, selanjutnya faktor apa saja sih yang mempengaruhi perkembangan fisik remaja? Nah, pada masa remaja tengah ini atau sekitar usia 14-17 tahun, pembangunan fisik kebanyakan remaja mengalami terus meningkat di spesialisasi keterampilan motorik kasar, massa otot, kekuatan dan daya tahan kardiopulmonari. Nah, beberapa remaja mungkin menemukan kesulitan untuk menyesuaikan diri somatik pertumbuhan yang menyembur yang dapat mengakibatkan kejanggalan sementara atau kecanggungan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkembangan pada diri, yaitu terjadi produksi hormon yang sangat banyak, yakni zat-zat yang sangat kuat yang disekresikan oleh kelenjar endokrin dan dibawa ke seluruh tubuh oleh aliran darah. Menurut Dick pada tahun 1993, lalu konsentrasi hormon-hormon tertentu meningkat secara dramatis selama masa remaja. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri perkembangan fisik remaja? Nah, perubahan dan perkembangan fisik pada remaja tidaklah sama dan terdapat perbedaan individual, yakni terjadinya penurunan dalam laju pertumbuhan dan perkembangan internal lebih menonjol daripada perkembangan eksternal yang secara normal akan terjadi di setiap diri remaja. Nah, menurut Sandrock pada tahun 1983, ada 4 perubahan tubuh yang paling menonjol pada remaja perempuan, yaitu pertambahan tinggi badan yang cepat, lalu menstruasi, pertumbuhan buah dada, dan pertumbuhan rambut kemaluan. Sedangkan 4 perubahan menonjol pada laki-laki yaitu pertumbuhan tinggi badan yang cepat, pertumbuhan penis, pertumbuhan testis, dan pertumbuhan rambut kemaluan. Nah, dampak psikologis terhadap perubahan bentuk fisik yaitu
Ada beberapa dampak fisiologis yang dialami remaja terhadap bentuk tubuh yang dialami. Sikap yang dilakukan yaitu menurut Elizabeth pada tahun 1991 yaitu penampilan, yakni perubahan yang meningkat penampilan dari seseorang akan diterima dengan senang hati dan mengalah sikapnya menyenangkan. Sedangkan perubahan-perubahan yang mengurangi penampilan diri akan ditolak dan segala cara akan diusahakan untuk menutupinya. Nah, selanjutnya sosialisasi dan psikomotorik remaja. Dan tentang sosial dan psikomotoriknya akan saya bawakan juga dan akan dibawakan sama Kak Cahyani juga. Nah, perkembangan sosial pada remaja, perkembangan ini berkaitan sangat erat, baik pengaturan emosi yang berada di dalam kondisi emosi maupun ekspresi emosi atau komunikasi efektif tentang emosi diperlukan bagi keberhasilan hubungan interpersonal. Selanjutnya, kemajuan perkembangan kognitif meningkatkan kualitas hubungan interpersonal karena membuat remaja mampu memahami dengan lebih baik keinginan, kebutuhan, perasaan, dan motivasi orang lain. Karena itulah tidak mengherankan dengan makin kompleksnya pikiran, emosi, dan identitas pada masa remaja atau hubungan sosial pun makin kompleks. Itu menurut Oswald pada tahun 2010. Nah, sedangkan pada masa remaja menunjukkan ciri-ciri sosialnya yaitu yang pertama, keterlibatan dalam hubungan sosial dan masa remaja lebih mendalam dan secara emosional lebih intim dibandingkan dengan pada masa kanak-kanak. Nah, yang selanjutnya itu jaringan sosial sangat luas, meliputi jumlah orang yang semakin banyak dan jenis hubungan yang berbeda, misalnya dalam hubungan dengan teman sekolah atau menyelesaikan tugas kelompok, berinteraksi dengan pemimpin dalam cara yang penuh penghormatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Cahyani. Ciri yang ketiga yaitu menurut Erikson, dalam perkembangan psikososial remaja harus menyelesaikan krisis yang terjadi pada masa remaja. Istilah krisis ini digunakan oleh Erikson untuk menggambarkan suatu rangkaian konflik internal yang berkaitan dengan tahap perkembangan, di mana cara seseorang mengatasi krisis akan menentukan identitas pribadinya maupun perkembangannya di masa yang akan datang. Pada masa remaja ini, krisisnya terjadi disebut sebagai krisis antara identitas versus kekaburan identitas, di mana krisis ini menunjukkan perjuangan untuk memperoleh keseimbangan antara mengembangkan identitas individu yang unik dengan kekaburan peran tentang siapa saya atau apa yang akan dan harus saya lakukan dan bagaimana caranya. Jika remaja berhasil mengatasi krisis dan memahami identitas dirinya, maka ia akan dengan mudah membagi dirinya dengan orang lain dan mampu menyesuaikan diri. Dan pada akhirnya, ia akan dapat dengan bebas menjalin hubungan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas dirinya. Kemudian, karakteristik perkembangan psikomotorik, di mana pada masa remaja keterampilan psikomotorik berkembang sejalan dengan pertumbuhan ukuran tubuh, kemampuan fisik, dan perubahan fisiologi. Pada masa ini, laki-laki mengalami perkembangan psikomotorik yang lebih pesat dibandingkan perempuan. Kemampuan psikomotorik laki-laki cenderung terus meningkat dalam hal kekuatan, kelincahan, dan daya tahan. Secara umum, perkembangan psikomotorik pada perempuan terhenti setelah mengalami menstruasi. Oleh karena itu, kemampuan psikomotorik laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Kemudian, perkembangan perilaku psikomotorik. Perilaku psikomotorik memerlukan adanya koordinasi fungsional antara sistem saraf dan otot, serta fungsi psikis yang meliputi kognitif, afektif, dan konatif.
Lore menyatakan bahwa ada dua macam perilaku psikomotorik utama yang bersifat universal yang harus dikuasai oleh setiap individu pada masa bayi atau awal masa kanak-kanaknya, ialah berjalan dan memegang benda. Dua prinsip perkembangan utama yang tampak dalam semua bentuk perilaku psikomotorik ialah yang pertama, bahwa perkembangan itu berlangsung dari yang sederhana kepada yang kompleks. Kemudian yang kedua, dari yang kasar dan global kepada yang harus dan spesifik tetapi terkoordinasikan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik. Yang pertama ada faktor pola asuh orang tua, di mana pada masa remaja ini remaja rentan membutuhkan bimbingan dan juga wawasan atau penjagaan dari orang tua. Kemudian yang kedua, gen dari orang tua, di mana gen ini menentukan keturunan yang akan diturunkan oleh remaja tersebut. Kemudian yang ketiga ada pengaruh lingkungan, di mana remaja tersebut hidup, maka lingkungan itu yang akan mempengaruhi sikapnya. Kemudian yang keempat ada interior ruang belajar, di mana jika ruang belajarnya rapi atau terkondisikan, maka remaja akan nyaman. Yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya mengenai kognitif pada perkembangan remaja pertengahan akan disampaikan oleh Kak Rismayanti. Kepada Kak Rismayanti dipersilahkan. Loh, keluar. Apa aku aja ya? Boleh, silakan. Baik, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif anak di fase remaja pertengahan semakin matang, tetapi mereka memiliki cara berpikir yang belum sematang pemikiran orang dewasa. Nah, remaja pada masa ini umumnya sudah dapat berpikir dengan logika, tetapi mereka masih sering didorong oleh perasaannya. Baik, beberapa perkembangan kognitif remaja pertengahan diantaranya yang pertama, pemikiran formal operasional dan mampu untuk mengaplikasikannya. Kemudian yang kedua, mereka sudah bisa berpikir abstrak dan juga sistematis. Yang ketiga, mereka mampu memikirkan berbagai kemungkinan-kemungkinan dalam memecahkan masalah. Yang keempat, mereka sudah bisa melakukan penalaran secara ilmiah. Yang kelima, mereka mulai kompeten dalam berpikir dan mengambil keputusannya. Dan yang terakhir, mereka sudah mampu membuat berbagai perencanaan kegiatan. Nah. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dwi Putri. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya yaitu perilaku remaja tengah. Nah, ada beberapa perilaku saat remaja tengah. Yang pertama, mood yang berubah-ubah. Mood yang mudah berubah adalah salah satu perubahan yang paling umum dialami oleh anak-anak beranjak remaja. Setelah itu ada sikap memberontak. Sikap memberontak juga menjadi ciri khas anak usia remaja. Di fase ini mereka ingin bertindak di luar aturan yang ada. Setelah itu ada tidur. Nah, ketika mencapai usia remaja, jam biologis anak mulai mengalami perubahan. Salah satunya adalah membuat mereka bisa berjaga hingga larut malam. Yang selanjutnya yaitu berbohong. Anak di usia ini rentang untuk berbohong. Alasan dibalik itu sebenarnya sederhana. Di usia ini, anak remaja mulai menginginkan privasi dalam segala aspek kehidupannya. Yang terakhir adalah eksperimen dengan alkohol.
Darah muda anak usia remaja seringkali mendorong mereka mencoba sesuatu yang baru dan menantang. Salah satunya adalah minum alkohol. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga pada diskusi sore hari ini bisa diambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.